Welcome back to my channel. Sesuai judulnya, kali ini aku mau nge-review salah satu novel terbaik di tahun 2024 yang udah selesai aku baca. Nah, judul dari novel ini tuh Mahakurawa yang Parwa 1, Cakra Manggilingan. Ini dia novelnya. Dan ini ditulis sama Bapak Anandila Kantan. Ini tuh udah terjemahan, tebalnya 500 halaman lebih dikit, dan menurut aku ini bahasanya mudah dipahami. Terus sebenarnya ini ada 2 parwa alias 2 jilid. Yang jilid kedua itu judulnya Kaliyuga. Nih, tereng. Aku udah selesai baca yang parwa 1 dan lagi baca parwa 2. Masih nyampe halaman berapa ya? Halaman awal yang parwa 2. Nah, sebenarnya aku tuh pengen bikin review buku ini tuh ketika aku udah menyelesaikan parwa 2 juga. Cuman cerita di parwa 1 ini udah kompleks menurut aku, tokohnya juga banyak dan banyak yang harus diingat untuk bisa mereview dan paham jalan ceritanya di parwa 1. Jadi daripada aku lupa, karena udah terlalu lama aku diemin ya apa yang udah aku pahami di otak setelah aku baca parwa 1, jadi aku bikin aja videonya yang parwa 1. Ntar kalau misalnya parwa 2 udah aku selesai baca, aku pasti bikin videonya. Tapi yang ini diupload duluan sih ya, diupload duluan yang parwa 1. Nah, aku tertarik untuk baca buku ini karena waktu itu aku lagi iseng-iseng nyari buku tentang pewayangan gitu, kan aku tiba-tiba aja pengen baca tentang Mahabharata gitu. Karena ya yang aku tahu Mahabharata itu cuman tentang peperangan antara Kurawa sama Pandawa. Tapi ternyata setelah aku baca buku ini, itu ternyata lebih dalam lagi. Dan tagline dari Mahakurawa ini adalah Mahabharata dari sudut pandang Kurawa. Kayak unik banget, ketebak gak sih, kebayang gak? Misalnya karena selama ini ya yang dinarasikan dari Mahabharata tuh selalu dari sudut pandang Pandawa, dari sudut pandang anak-anaknya Kunti, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, sama Sadewa. Sementara sudut pandang Kurawa ini yang diceritakan sebagai tokoh antagonis ada Duryodhana, Dursasana, Dursilawati, dan 97 anak Gandhari. Karena memang Gandhari ini diceritakan punya 100 anak, termasuk tiga bersaudara yang aku sebutin barusan. Nah, tapi aku tertarik aja baca dari sudut pandang Kurawa karena aku ngerasa kayak wow, ini menarik gitu loh. Soalnya aku keinget sama tagline sejarah juga ya, pepatah sejarah yang bilang kalau sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu, sementara sejarah yang ditulis oleh pihak yang kalah itu nggak terlalu banyak. Jadi itu yang bikin aku ngerasa tertarik untuk baca si Mahakurawa ini. Terus aku dari dulu juga pengen punya novel yang sampulnya itu warna hitam, karena selama ini aku kalau beli novel itu sampulnya, covernya itu selalu berwarna, selalu warna-warna yang cerah gitu. Dan ini karena sampulnya warna hitam, aku tertarik banget, nggak tahu kenapa, kayak keren aja gitu loh sampul warna hitam, mentereng gitu kan. Nah, ini itu aku bacain ya sinopsis yang ada di belakang novel dari Mahakurawa Parwa 1, Cakra Manggilingan. Nah, sebenarnya sinopsis dari Parwa 1 sama Parwa 2 ini sama. By the way, sorry kalau misalnya angle-nya beda, soalnya aku barusan ganti angle, karena sampai sekarang aku masih belum menemukan angle yang pas. Oke, kita lanjut untuk review yang Parwa 1 ya. Oke, tadi aku mau bacain sinopsisnya yang Parwa 1 kan. Nah, aku bacain ya sekarang. Mahabharata, epos terbesar sepanjang masa, seringkali dipahami sebagai cerita tentang kebaikan dalam kurung Pandawa melawan kejahatan dalam kurung Kurawa. Tetapi sejarah ditulis oleh para pemenang. Mereka bisa menulis apapun yang mereka inginkan. Yang kalah akan selalu diingat sesuai dengan penggambaran yang dibuat para pemenang. Bagaimana jika Kurawa menyimpan kisah yang luput dari kita? Di India terdapat 1260 versi Mahabharata. Di jagat pewayangan, ceritanya pun sangat beragam. Ada bagian Mahabharata karya Abhyasa yang lama hilang, yang ditulis dari sudut pandang Kurawa. Jaimini, murid Abhyasa, menulis kepahlawanan Duryodhana. Hanya satu bagian dari versi tersebut, Aswatthama Parwa, yang tersisa. Pada abad 2, Pujanggabasa menulis Urbanga yang memuja Duryodhana. Pun ada beberapa cerita rakyat di India Selatan yang menempatkan Duryodhana sebagai pemimpin mulia yang berani melawan tatanan kasta yang semena-mena. Inilah Mahakurawa, kisah Mahabharata dari sudut pandang tokoh-tokoh yang dianggap jahat seperti Duryodhana, Aswatthama, dan Sangkuni, pun yang tertindas dan terlunta seperti Ekalaya, Karna, dan Jara. Mahakurawa mempertanyakan apa yang baik dan apa yang jahat, dan siapa sejatinya pemenang Bharatayuddha.
Mahakurawa adalah kisah dari sisi lain, yang kalah, yang terhina, yang terinjak-injak, yang bertempur tanpa berharap campur tangan dewata, yang meyakini bahwa tindakan mereka sesuai dharma. Dan jika Mahabharata pada akhirnya adalah kisah tentang kemenangan dharma melawan dan kemenangan dharma atas adharma, kenapa dunia justru memasuki Kali Yuga? Wow, bagus sih menurut aku ini sinopsis di bagian belakang novelnya. Nah, jadi di sini tuh ya ada pertanyaan yang menggelitik juga. Dan jika Mahabharata pada akhirnya adalah kisah tentang kemenangan Dharma, Dharma itu kebaikan dalam Sanskerta, dalam Hindu juga dikenal artinya Dharma itu kebaikan. Nah, kemenangan Dharma atas Adharma, kalau Adharma itu lawan dari kebaikan yaitu keburukan, berarti kemenangan Dharma atas Adharma itu maksudnya adalah kemenangan kebaikan melawan kejahatan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam Mahabharata itu adalah kisah tentang kemenangan kebaikan melawan keburukan, kenapa dunia justru memasuki Kali Yuga? Nah, di Hindu ini Kali Yuga itu sebenarnya adalah pengertian simpelnya itu zaman akhir zaman zaman yang sudah mendekati akhir zaman gitu ya, kiamat gitu kan. Sebenarnya di Hindu tuh ada empat zaman. Ada aku lupa. Yang terakhir itu Kali Yuga, dan sekarang sih kita di gadang-gadang itu sedang memasuki zaman akhir alias zaman Kali Yuga. Dan aku mikir waktu baca sinopsis dari novelnya ini kayak iya juga ya kalau misalnya kebaikan menang, harusnya semua orang yang ada di dunia ini bersikap baik dong. Harusnya kejahatan itu nggak ada dalam setiap diri manusia lagi, karena kan Dharma sudah menang, kebaikan itu sudah menang melawan ketidakbaikan, melawan keburukan. Tapi kenapa kok setelah kebaikan yang menang, tapi kita malah memasuki zaman yang akan segera berakhir, atau akhir zaman, atau Kali Yuga gitu. Sebenarnya Kali Yuga ini pengertiannya nggak sesimpel itu, cuman simpelnya sih seperti itu, zaman yang ya mendekati zaman yang paling akhir lah dari 4 zaman yang dikenal dalam Hindu. Itu Kali Yuga itu ada di urutan keempat. Dan ya itu juga yang mengusik aku kayak oh iya juga ya, harusnya kan ya semua di bumi ini bersikap baik gitu. Tapi kenyataannya apa yang bisa kita lihat sekarang ya, manusia-manusia di bumi masih ada juga yang berbuat tidak baik gitu. Oke. Wow. Ini aku sebenarnya amazing gitu ya. Aku ngerasa kayak luar biasa banget Bapak Ananila Kantan ini menggambarkan Mahabharata yang selama ini selalu diceritakan dari sudut pandang Pandawa, ini sekarang diceritakan dari sudut pandang Kurawa. Plotnya itu menarik, bahasanya juga gampang dipahami. Terus gimana ya, bagaimana Bapak Ananila Kantan ini menuliskan plotnya, alurnya, kayak di chapter ini yang dibahas tuh ini, chapter selanjutnya tuh dibahas ini, dan itu semuanya saling berkaitan, ada benang merahnya, dan setiap tokoh di sini tuh nggak ada tokoh yang kayak sekali lewat terus udah dilupain, itu nggak ada. Sesederhana misal ada tokoh preman gitu ya, ketua preman yang ada di Hastinapura itu adalah kerajaan di mana Pandawa juga tinggal di situ bareng Kurawa. Terus di situ tuh ada salah satu pemimpin preman terkenal namanya Durjaya. Nah, aku nggak nyangka kalau misalnya Durjaya ini bisa berurusan sama orang sepenting Sengkuni. Sengkuni ini adalah adik kandungnya Gandari ini istrinya Raja Destrata. Nah, Raja Destrata ini sebenarnya adalah raja yang menguasai Hastinapura, yang memimpin Hastinapura. Tetapi karena Raja Destrata ini tidak bisa melihat gitu ya, beliau tunanetra, jadinya yang menjalankan pemerintahan dari kerajaan Hastinapura itu adalah Bisma dan juga Mahamentri Widura gitu. Nah, aku nggak pernah nyangka kalau misalnya orang-orang kecil di sini tuh bakalan punya ikut andil dalam menggerakkan cerita, karena sebagai orang yang suka nulis juga, aku kadang itu masih suka memasukkan atau memperkenalkan satu atau dua tokoh yang sekali lewat ya udah gitu, mereka nggak punya kaitan apa-apa sama tokoh utama. Tapi di buku ini tokoh yang bukan tokoh utama ya, tokoh sampingan itu bisa ada benang merahnya, dan menurut aku tuh itu bagian yang bikin sebuah novel itu delicious, enak dibacanya tuh, nyaman gitu. Soalnya tiap-tiap dari dari tokohnya itu, baik tokohnya itu penguasa, rakyat biasa, sampai rakyat jelata, itu punya latar belakangnya masing-masing, punya perannya masing-masing. Jadi nggak ada yang diabaikan di sini, semuanya dapat panggung gitu. Terus kayaknya aku harus ceritain sedikit ya. Aku sampai nyatet
silsilah keluarganya Pandawa sama Kurawa dong. Saking aku pengen pahamnya sama cerita pewayangan ini ya. Ini sampai aku tulis ada berapa lembar, kayaknya ada 3 lembar ini. Di sini juga ada. Niat banget, soalnya aku kalau baca novel terus aku nggak paham sama isinya, aku rasanya kayak gemes banget gitu loh. Kenapa aku tidak paham sama isinya, padahal sebenarnya kenikmatan dari sebuah novel adalah ketika aku bisa memahami isi dari novel itu. Walaupun walaupun isi dari novelnya itu mungkin abstrak gitu ya, kayak dipenuhi dengan simbol-simbol, aku biasanya selalu berusaha untuk memecahkan simbol-simbol itu supaya aku punya penafsiran yang lengkap tentang isi dari sebuah novel gitu, supaya aku bacanya tuh, selesai baca tuh aku puas. Oh oke, berarti novel ini menceritakan tentang ini gitu. Hai semua, welcome back to my channel. Sebenarnya nggak usah opening lagi sih, maksudnya ini tuh aku kayak ngelanjutin pembahasannya kemarin. Kita kan kemarin tuh nge-review Mahakurawa Parwa 1 kan. Nah tapi karena di tengah jalan aku ngerasa gak enak badan, jadi aku nggak menyelesaikan recordnya. Kalau misalnya nanti di video terakhirnya itu aneh, sorry banget karena aku memang nggak ngelanjutin video yang kemarin. Tapi karena hari ini kebetulan aku pakai outfit yang sama dan hari ini juga ya aku udah lumayan bisa record video lagi, jadi aku mau nerusin pembahasan yang kemarin. Kita masih ngomongin soal yang Parwa 1 kan ya. Nah, seperti yang aku bilang di awal, nggak tahu ya aku udah bilang ini atau belum, tapi kayaknya sih aku udah bilang di video yang aku record pertama kali. Nah, seperti yang aku bilang di awal video waktu aku perkenalkan sama kalian tentang novel ini, Parwa 1 tuh nyeritain tentang apa sih? Parwa 1 tuh menurut aku seperti latar belakang dan rumusan masalah sih ya, simpelnya kayak gitu. Jadi di Parwa 1 ini menceritakan tentang bagaimana awal dari semuanya itu bermula. Pokoknya dari Pandawa sama Kurawa ini masih usia anak-anak sampai akhirnya mereka remaja dan sampai akhirnya mereka dewasa, terus akhirnya nikah dan punya anak. Itu terangkum semuanya di Parwa 1. Terus di Parwa 1 ini juga banyak mengenalkan tokoh-tokoh lainnya seperti Ekalaya, Jara, terus raja-raja dari kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Bharatawarsha. Jadi Bharatawarsha ini nama lain dari India kuno. Nah, India kuno ini banyak punya kerajaan-kerajaan kan ya. Salah satunya yang dibahas di sini itu adalah Hastinapura, karena Hastinapura itu adalah kerajaan tempat di mana Kurawa sama Pandawa ini tinggal bersama dan akhirnya tumbuh. Nah, di sini juga menceritakan sedikit tentang latar belakang dari beberapa tokohnya. Contohnya kayak Sangkuni sama Gandari, ini mereka adik kakak, tapi mereka ini asalnya dari kerajaan Gandhara, kerajaan apa ya, kayak kerajaan tetangga gitu. Tapi ditaklukkan sama pemimpin Hastinapura yaitu Bisma. Terus akhirnya Gandari sama Sangkuni ini dibawa ke Hastinapura. Si Gandari ini perempuan, Gandari ini disuruh menikah sama Destrata. Destrata ini adalah keponakannya Bisma yang tidak bisa melihat. Terus akhirnya Gandari menikah sama Destrata, punya 100 anak yang dinamai Kurawa. Tapi di buku yang Parwa 1 ini yang lebih ditonjolkan itu adalah tokoh Suyudana, Susasana, sama Susilawati. Ini bagian dari Kurawa. Kalau yang Pandawa jelas ya ada 5 anaknya, Kunti sama Pandu itu ada 5. Apa ya, di Parwa 1 nih memang seperti pengenalan, dan karena memang tokohnya banyak banget, terus konfliknya juga kompleks, jadi memang harus ada pengenalan dulu sih. Dan menurut aku di Parwa 1 nih pengenalannya udah menyeluruh banget, udah semua tokoh tuh udah ke cover. Bahkan tokoh yang apa ya, yang apa sih maksudnya tuh, tokoh yang tokoh selingan, tokoh tambahan itu juga punya latar belakangnya dan semuanya itu ada benang merahnya, semuanya tuh nyatu. Nah, terus di Parwa 1 ini aku sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, cuman kalau misalnya aku bahas di sini kayaknya bakalan panjang banget. Jadi kayaknya aku bakal persingkat 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa tokoh Kresna ya di sini, atau Krishna itu digambarkan sebagai tokoh yang kurang baik gitu ya. Padahal di kehidupan nyata kan kita tahu bahwa Krishna itu kita kenal sebagai tokoh yang baik, bahkan kan ada pemujaan untuk Krishna juga kan. Nah, tapi kenapa di buku Mahakurawa ini diceritakan Krishna nih sebagai tokoh yang tidak baik? Nah, aku sebenarnya juga waktu baca yang Parwa 1 nih mikir kenapa tokoh Krishna di sini tuh digambarkan sebagai tokoh yang kurang baik ya gitu. Dan tokoh Krishna di sini tuh lebih memihak kepada Pandawa, sementara Balarama, atau biasanya kalau di India itu namanya Balarama ya, tapi kalau di pewayangan Jawa itu namanya Baladewa. Nah, sementara Balarama ini, kakaknya dari Krishna ini, lebih suka sama Suyudana. Suyudana ini adalah Kurawa.
bagian dari anak-anaknya Gandhari yang 100 tadi itu, Suyudana itu lebih dekat sama Balarama ketimbang sama Krishna. Memang awal-awal aku baca sampai akhir itu aku nangkepnya kenapa kok di sini digambarkan Krishna itu sebagai tokoh yang kurang baik. Aku bertanya-tanya terus akhirnya pas aku masuk ke Parwa 2, ke buku yang kedua, yang ini, buku yang kedua yang judulnya Kali Yuga, di awal-awal itu sama penulisnya Bapak Anand Nilakantan itu udah dijelasin bahwa kenapa beliau menggambarkan tokoh Krishna itu sebagai tokoh yang kurang baik. Kan namanya juga ini kan Mahakurawa ya, Mahabharata dari sudut pandang Kurawa. Pasti ini lebih menekankan pada sudut pandang si Kurawanya. Pasukan Kurawa ini bagaimana memandang konflik yang terjadi di Bharatawarsha dan bagaimana mereka memandang society atau masyarakat pada zaman itu. Nah, dari sisi pandang Kurawa ya, menurut Kurawa Krishna itu tokoh yang kurang baik, tapi menurut Pandawa Krishna adalah tokoh yang baik. Nah, dan kalian memang harus baca dua-duanya sih kalau menurut aku ya. Nggak bisa kalian hanya mengandalkan apa yang aku review di sini, karena memang apa yang aku review di sini, apa yang aku omongin di sini sangat terbatas, karena terbatas sama durasi juga dan terbatas sama apa ya, seberapa luas aku memahami buku ini gitu loh. Walaupun buku ini tebel, bisa aja aku nge-reviewnya itu hanya beberapa menit karena mungkin aku kurang tahu banyak soal Mahabharata dan lain sebagainya. Memang aku saranin sih ya kalian baca dari Parwa 1 sama Parwa 2 karena memang di Parwa 2 itu dijelaskan sama Bapak Anand Nilakantan kenapa tokoh Krishna ini digambarkan kurang baik di Parwa 1. Di Parwa 2 aku masih belum tahu sih apakah Krishna akan digambarkan tokoh yang baik atau masih sama karakteristiknya di Parwa 1, alias masih belum ada perkembangan karakter. Aku masih belum tahu di Parwa 2 itu gimana karena aku masih baca di halaman-halaman awal banget. Dan sebenarnya sih yang aku tangkap dari Parwa 1 ini tentang tokoh Krishna itu tidak digambarkan sebagai tokoh yang tidak baik itu bukan serta-merta aku memandang bahwa Krishna sebagai tokoh yang buruk gitu ya, kayak 100% buruk gitu, enggak. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga menurut aku yang di Parwa 1 ini. Menurut aku juga sebenarnya ada beberapa adegan di mana diceritakan Pandawa ini kan memang patuh banget ya. Pandawa ini patuh sekali sama Krishna, sama pandita-pandita, sama pemimpin agama di sana. Mereka tuh patuh sekali. Sementara kelompoknya Kurawa ini selalu mempertanyakan apakah yang diwahyukan, apakah yang dituliskan dalam Weda, dalam kitab suci itu sudah benar, apakah pengetahuan pandita atau pemimpin agama tentang dharma itu yang selama ini mereka gaungkan, mereka sebarkan itu sudah benar. Nah, si pandita ini merasa kalau pasukan Kurawa yang terlalu banyak bertanya tentang dharma ini sebagai bentuk ketidaksopanan, padahal sebenarnya kan ketika kita bertanya soal agama itu kan artinya kita ingin memperdalam pengetahuan kita tentang agama kan. Seharusnya sih itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah ketika kita mempertanyakan apa yang ada dalam sebuah agama gitu. Karena kan kita bertanya karena kita nggak tahu, kita mau tahu dengan bertanya itu tadi gitu kan. Intinya sih menurut aku yang di Parwa 1 ini apa ya, jawabannya tuh ada di awal Parwa 2 gitu. Sebenarnya Krishna sama sekali nggak ada apa ya, nggak ada sebuah keharusan untuk Pandawa itu sangat patuh kepada dia gitu. Tapi karena Pandawa terlalu patuh, jadinya mereka mematuhi semua yang dikatakan sama Krishna. Semua yang dikatakan Krishna, semua yang diperintahkan oleh Krishna adalah kebenaran, adalah dharma, adalah sesuatu yang baik yang harus mereka lakukan. Walaupun itu perintahnya untuk menyakiti atau bahkan mengambil nyawa orang lain yang tidak bersalah. Nah, di sini karena saking patuhnya Pandawa sama Krishna, mereka juga melakukan itu gitu loh. Padahal sebenarnya sih aku nggak melihat percakapan di sini di mana Krishna memaksa Pandawa untuk melakukan apa yang diperintahkan sama dia gitu. Sama sekali nggak ada keharusan untuk mematuhi dia sampai sebegitunya. Dia nggak ada ngomong tentang kalau kamu nggak mematuhi saya, kamu akan dosa selamanya gitu. Nggak ada Krishna bilang gitu di Parwa 1 ini. Makanya aku mikir tokoh Krishna di sini ya nggak sepenuhnya jahat dan nggak sepenuhnya baik kalau dilihat dari sudut pandang Kurawa. Cuman karena memang ini kan Mahabharata dari sudut pandang Kurawa, jadi ya Krishna digambarkan sebagai tokoh yang kurang baik menurut sudut pandang Kurawa begitu. Padahal sebenarnya apa ya, kalaupun Krishna menghasut Pandawa untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, Pandawa sebenarnya punya pilihan untuk tidak
melaksanakan perintah itu, karena mereka sebenarnya ya naluriah aja. Mereka tahu kalau apa yang diperintahkan itu kadang tidak baik gitu kan, bertentangan sama naluri mereka sebagai manusia gitu. Tapi yang dipikirkan oleh Pandawa ini adalah tentang dharma dan apa ya, tentang kepatuhan mereka kepada perintah pemimpin agama sekalipun perintahnya itu bertentangan sama naluri mereka gitu. Dan saking patuhnya itu ya mereka mau-mau aja menuruti perintah dari pemimpin agama. Bahkan ada scene di mana mereka mempertanyakan kenapa kok selama ini saya itu melakukan banyak dharma, saya menghormati Brahmana, tapi kenapa saya bisa kalah main dadu. Waktu di scene mendekati akhir ini ada dimana Pandawa sama Kurawa ini adu main dadu gitu ya, main dadu karena ini dihasut sama Sengkuni. Nah terus pertanyaan yang kedua itu kan tadi pertanyaan pertama tentang Krishna ya, pertanyaan kedua adalah apakah perang Baratayuda antara Kurawa melawan Pandawa itu akan tetap pecah walaupun ada atau enggaknya peran Sengkuni di dalam Mahabharata, karena di Parwa 1 ini diceritakan bahwa Sengkuni ini punya dendam di Hastinapura karena kan kerajaan Gandhara tadi itu kan ditaklukkan sama Bisma, ditaklukkan sama Bisma, terus akhirnya dia nggak dibunuh, dia sama kakaknya Gandhari itu nggak dibunuh tapi dibawa ke istana Hastinapura untuk dirawat sama Bisma di sana untuk menjadi bagian dari keluarga Hastinapura. Nah tapi Sengkuni ini dendam sama Bisma karena ya orang tuanya, saudara-saudaranya semuanya itu dihancurkan, kerajaannya dihancurkan sama Bisma, dan dia bertekad untuk menghancurkan Hastinapura bagaimanapun caranya suatu hari nanti gitu kan. Nah akhirnya lama-lama Sengkuni ini punya pikiran untuk menghasut Pandawa sama Kurawa karena memang dari kecil mereka itu diceritakan di sini tuh udah nggak akrab gitu. Selalu ada permusuhan, perbedaan pendapat, ada cekcok antara Pandawa sama Kurawa. Dan celah itu yang berusaha dimanfaatkan oleh Sengkuni untuk menghasut keduanya supaya pecah perang Baratayuda gitu. Maksudnya Sengkuni itu seperti itu, supaya Hastinapura ini hancur, semuanya hancur. Sebenarnya Gandhari ini sudah mengetahui siasat buruk adiknya ya. Dia tahu kalau Sengkuni ini berusaha untuk menghancurkan Hastinapura, berusaha untuk menghasut antara Pandawa dan Kurawa. Cuman di sini sangat disayangkan Gandhari memang nggak melindungi anaknya Suyudana itu untuk nggak termakan sama hasutannya Sengkuni. Itu salahnya Gandhari menurutku di situ sih. Kurang melindungi anak-anaknya dari hasutan Sengkuni, padahal dia tahu kalau Sengkuni ini punya rencana yang baik untuk Hastinapura gitu. Nah terus aku bertanya kalau misalnya Sengkuni ini dia nggak ada dalam tokoh pewayangan ini, apakah perang Baratayuda ini tetap akan meletus gitu ya, pertanyaanku begitu kan. Nah tapi kalau menurut aku ada atau enggaknya Sengkuni dalam tokoh pewayangan di Mahabharata ini, perang Baratayuda akan tetap meletus sih. Kenapa? Karena peran Sengkuni itu cuma sekian persen, menurut aku cuma sekian persen dari terciptanya perang Baratayuda. Perang Baratayuda ini bukan sekedar tentang Sengkuni yang berhasil menghasut Pandawa dan Kurawa sampai akhirnya mereka berperang, tapi juga ada masalah internal dan eksternal di kerajaan Hastinapura, di kerajaan-kerajaan bagian lainnya di Bharatawarsha. Itu ada konflik juga gitu. Di kerajaan sebelah ada konflik, di kerajaan tetangga yang lain juga ada konflik. Terus ada perlawanan dari kaum naga. Kaum naga ini adalah sekelompok suku, tapi mereka itu tertindas, kaum yang terpinggirkan di Hastinapura, dan mereka merasa aturan kasta di Hastinapura ini terlalu ketat. Aturan kasta di Bharatawarsha ini harus dihapuskan, dan mereka dengan itu melakukan perlawanan demi perlawanan gitu. Terus ada juga dari Persekutuan Selatan. Persekutuan Selatan ini kurang setuju sama Hastinapura kalau misalnya aturan kasta itu dilonggarkan, karena memang Hastinapura ini adalah salah satu kerajaan yang melonggarkan aturan kasta gitu. Sementara di Persekutuan Selatan ini mereka itu aturan kastanya itu sangat-sangat ketat gitu. Jadi Persekutuan Selatan ingin mempertahankan aturan kasta yang ketat, sementara Hastinapura berusaha untuk melonggarkan aturan kasta tersebut. Di situ ada Persekutuan Selatan yang berusaha mempertahankan itu, tapi juga ada kerajaan-kerajaan lain yang berusaha untuk mematahkan itu, termasuk dari kaum naga itu sendiri. Jadi tanpa peran Sengkuni pun ya menurut aku,
perang Baratayuda akan tetap meletus karena memang banyak masyarakatnya yang tertindas ini pada akhirnya muak dengan kepemimpinan raja-raja mereka yang sangat-sangat memarginalkan atau menyingkirkan masyarakat-masyarakat yang tidak terlahir dari kasta yang tinggi gitu. Jadi perlawanan-perlawanan itulah yang bikin Hastinapura kewalahan, kerajaan-kerajaan lain kewalahan, dan akhirnya ya perang Baratayuda itu meletus gitu. Dan oh ya, aku juga baru tahu setelah baca Mahakurawa ini ternyata nama dari Suyudana itu diplesetkan jadi Duryudana. Jadi nama sebenarnya itu adalah Suyudana, Susasana, sama Susilawati dari anak-anaknya Gandari ini, dari Kurawa. Nah, tapi karena mereka sudah dicap sebagai pemberontak, orang yang suka mempertanyakan kitab suci, dan orang-orang yang tidak mau mematuhi aturan kitab suci, dipandangnya tuh jelek gitu kan merekanya. Akhirnya nama mereka diplesetkan dengan nama Dur di depannya. Suyudana jadi Duryudana. Susasana jadi Dursasana, Susilawati jadi Dursilawati. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta ini awalan su itu artinya baik. Makanya kalau misalnya di Hindu tuh ada harapan anak-anak yang lahir bisa menjadi anak-anak yang suputra. Nah, suputra ini artinya anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, negara, berguna untuk diri sendiri dan juga orang lain gitu. Nah, tapi ketika makna dari Suyudana itu dipelesetkan menjadi Duryudana, itu artinya tambahan kata dur, pelesetan dari su ke kata dur itu artinya jelek. Jadi di sini memang kasihan aku sebenarnya sama tokoh dari pihak Kurawanya, karena mereka selalu dicap sebagai pemberontak dan mereka selalu difitnah beberapa kali, dan selalu ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan image mereka, selalu ada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan mereka kambing hitam untuk kesalahan yang tidak pernah mereka buat gitu. Tapi pada akhirnya Sengkuni berhasil mempengaruhi Suyudana, dan akhirnya Suyudana terpengaruh sama Sengkuni dan akhirnya mengajak Yudhistira pihak dari Pandawa ini untuk main dadu, tapi Yudhistira itu kalah, dan dari situ semuanya menjadi lebih kacau, chaos, dan di Parwa 2 ini akan bermunculan berbagai macam konflik sih kalau menurut aku ya. Akan banyak perang, dari perang kecil sampai perang besar. Tapi ya, itu yang bisa aku bicarakan di review kali ini. Ini tuh udah panjang banget, udah 20 menitan lebih. Itu adalah review dari aku tentang Mahakurawa yang Parwa 1 Cakra Manggilingan. Dan aku sebenarnya penasaran sih ya. Karena di bagian sinopsisnya itu Nah, ini ada juga yang menuliskan kepahlawanan dari Duryudana atau Suyudana tadi, pihak Kurawa. Nah, tapi hanya satu bagian dari versi tersebut, yaitu Aswatama Parwa. Aswatama ini adalah anaknya Guru Dorna. Guru Dorna ini guru untuk para pangeran di Hastinapura, termasuk beliau juga mendidik Pandawa sama Kurawa dari kecil. Nah, Aswatama ini adalah anaknya dari Dorna. Nah, Dorna ini sangat mengidolakan Arjuna, tetapi anaknya Aswatama ini, Brahmana ini, malah berteman sama Suyudana, yang mana Dorna ini sangat tidak suka sama Suyudana. Nah, gitu. Pokoknya kalian memang harus baca sendiri sih 2 novel ini supaya kalian bisa memahami apa yang aku review di sini, karena sebenarnya aku pengen menceritakan isi buku ini ya, isi buku yang Parwa 1 ini dari awal. Tapi kalau misalnya aku ceritakan semua, jatuhnya nanti spoiler. Jadi apapun itu kalian harus baca sih, memang harus baca. Kalau kalian tertarik sama pewayangan, ini recommended untuk kalian baca, dan kalau kalian udah baca kalian bisa komen di sini. Aku juga sebenarnya penasaran sama Aswatama Parwa ini, karena ada yang menulis tentang kepahlawanan Duryudana, Suyudana tadi itu. Jadi aku mikir kayak bagaimana Duryudana atau Suyudana ini dipandang oleh masyarakat India gitu. Bahkan ada beberapa tradisi di India Selatan itu yang menghormati Duryudana, ada yang melakukan upacara untuk menghormati Duryudana gitu. Jadi kalau misalnya ada penghormatan untuk Duryudana atau Suyudana pihak dari Kurawa, berarti kan
menurut aku di situ ada celah, ada tanda tanya besar yang mungkin masih belum bisa terjawab gitu loh. Sebenarnya ada apa? Kenapa kok sampai sosok yang dianggap jahat dalam kisah Mahabharata ini bisa dipuja, bisa dihormati oleh beberapa masyarakat di India Selatan? Itu tanda tanya besar sih buat aku. Tapi ya itu, terlepas dari siapa yang baik dan siapa yang buruk, aku nggak mau menyimpulkan karena manusia abu-abu. Ada yang baik, ada yang buruk. Pandawa juga gitu, mereka ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Kurawa juga ada sifat baiknya dan ada sifat buruknya. Jadi dalam dua parwa ini seperti baik dan buruk itu berusaha diuraikan dan kita harus menyimpulkan sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu review dari aku. Maaf banget kalau videonya panjang sekali ya, karena aku juga masih latihan untuk bisa lancar ngomong depan kamera. Dan ya, aku saranin memang kalian baca dua novel ini karena supaya kalian bisa dapat keseluruhan insight-nya. Karena kalau misalnya dengerin aku review doang, itu rasanya nggak dapat keseluruhan insight-nya menurut aku. Dan ya, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye. Sorry, bahasa Inggrisku kurang bagus, but I will do my best. Bye.